Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Pagi ini kita akan bersama membahas mengenai apakah menghormati ayah dan ibu adalah suatu keharusan. Kalau satu keharusan, sampai di mana itu keharusannya? Sebelum itu mari kita bersama berdoa. Tuhan, terima kasih untuk saat ini kami boleh bersama merenungkan firman-Mu dan terutama perintah-Mu. Dalam Tuhan kami Yesus kami berdoa. Amin. Nah, saudara, tidak ada seorang pun yang tidak punya ayah dan ibu kecuali Adam dan Hawa. Tapi ada juga beberapa orang sampai tua dia tidak pernah tahu dan tidak pernah berjumpa dengan ayah dan ibunya. Sungguh kasihan ini. Nah, dalam 10 hukum Allah yang kebanyakan merupakan hukum negatif karena selalu dimulai dengan kata jangan, jangan ini dan jangan itu, hanya ada 2 hukum yang merupakan hukum positif, yaitu hukum keempat dan kelima saja. Yaitu hukum di mana Allah menghendaki kita untuk melakukan perintahnya dengan kesadaran penuh. Dalam hukum kelima, Tuhan menghendaki semua orang wajib menghormati ayah dan ibunya. Keluaran 20 ayat 12. Ternyata hukum kelima ini merupakan satu-satunya hukum yang ada upahnya, yaitu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Setiap orang rindu mempunyai umur yang panjang, lanjut, untuk bisa menyaksikan dan hidup bersama-sama dengan anak, menantu, cucu, dan mungkin cicitnya. Ternyata kerinduan seseorang untuk bisa berumur panjang dan lanjut oleh Tuhan diperhadapkan dan dipertaruhkan dengan bagaimana seseorang mau bersikap hormat serta menghormati ayah dan ibunya. Tapi maaf, jangan dibalik. Jika ada orang yang mati muda, janganlah serta-merta kita berkata, orang itu pasti tidak menghormati ayah ibunya. Perintah untuk menghormati ayah ibu sering diperhadapkan dengan situasi dan masalah-masalah yang pelik sulit sebagai berikut. Yang pertama, bila pendapat kita dan sikap orang tua tidak sejalan. Nah, dalam hukum kelima, perintah Tuhan yaitu menghormati ayah dan ibu. Bukan mematuhi dan juga bukan menaati ataupun mengkultuskan. Karena orang tua bisa saja salah, baik dalam bersikap, dalam perkataannya, dan juga dalam perbuatannya ataupun keputusannya. Walau anak tahu bahwa orang tuanya salah, namun anak tidak boleh menantang, tidak boleh menghina, apalagi memaki-maki orang tuanya dan membodoh-bodohkan orang tuanya. Berbeda pendapat, berbeda pandangan dan keyakinan dengan orang tua bisa saja terjadi. Namun anak tetap harus menghormati orang tuanya. Jangan orang tuanya dijauhi, apalagi ditinggalkan karena hanya beda pendapat.
Perbedaan tidak boleh meretakkan tali hubungan, tidak boleh memisahkan hubungan darah, daging, dan hati, serta tidak boleh menghilangkan rasa hormat kepada ayah dan ibu. Yang kedua, bila orang tua punya latar belakang dan status sosial yang buruk, bagaimana kita bersikap? Memang menghormati itu tidak semudah yang kita bayangkan. Karena menghormati membutuhkan hati yang mau menerima, yang mau mengasihi, yang mau mengakui apa adanya mengenai ayah dan ibu itu. Apapun latar belakang dan status sosialnya, ayah dan ibu harus dihormati. Entah itu sebagai abang beca, tidak berpendidikan tinggi, bahwa pernah di penjara, miskin, cacat fisik, buta huruf, kasar, peminum, pelacur, dan sebagainya, tapi orang tua tetap orang tua. Dan Tuhan berkata, ia harus dihormati. Banyak anak yang malu, lalu meninggalkan dan tidak mau lagi mengakui orang tuanya, karena latar belakang dan status sosial orang tuanya tidak membanggakan. Hal seperti ini yang Tuhan tidak kehendaki. Tuhan menginginkan agar anak tetap berkewajiban menghormati orang tuanya, yaitu ayah dan ibunya, dalam keadaan apapun, dimanapun, sampai kapanpun, dan di hadapan siapapun. Dengan demikian, biarlah setiap orang mampu berkata, aku menghormati ayah dan ibuku, bukan karena ayah dan ibu punya ini dan punya itu. Namun, sekalipun ayah dan ibu tak punya sesuatu pun yang dapat dibanggakan, aku akan tetap menghormatinya dengan tulus dan dengan penuh cinta kasih. Sebaliknya, orang tua juga harus menjaga nama baik anaknya melalui perbuatannya. Nah, sekarang yang ketiga. Bila orang tua sudah renta dan tak punya apa-apa. Nah, Bapak Ibu, makin tua, kebanyakan orang tua makin lemah dan sakit-sakitan. Bahkan ada yang sulit untuk berjalan atau bahkan lumpuh total. Mereka tentu membutuhkan perhatian dan pertolongan. Siapa lagi yang diharapkan kalau bukan anaknya? Tapi ada anak yang tidak mau memperhatikan, bahkan tidak mau mengurus hari tua orang tuanya, karena khawatir uangnya habis, karena khawatir menyita waktu dan menguras tenaganya. Dengan tega mereka menelantarkan, bahkan menutup mata terhadap ayah dan ibunya. Karena ayah dan ibu sudah renta dan tak punya apa-apa, miskin. Disinilah kita diingatkan bahwa selama orang tua ada, dia tetap orang tua kita. Maka kita wajib menghormatinya dengan memberi perhatian, memberi pertolongan, memberi cinta kasih, dan bersedia berkorban untuk orang tua.
Orang tua jangan dibentak-bentak, apalagi dimarahi, dicaci maki, dan disingkirkan. Sekalipun mereka sudah renta dan tak punya apa-apa, namun anak tetap berkewajiban menghormati orang tuanya. Hukum untuk menghormati orang tua, yaitu ayah ibu, sampai kapanpun tidak pernah dicabut oleh Tuhan. Banyak anak yang merasa bersalah dan minta ampun kepada orang tuanya, justru setelah orang tuanya meninggal. Semua itu terlambat. Sebab itu lakukanlah perintah Allah ini dalam hidupmu. Berapapun harga yang harus kamu bayar, lakukanlah perintah Tuhan. Hormatilah ayah dan ibumu. Amin.